Hai teman-teman dan juga Pak Greg, aku Prisya Sari Purnomo Wijaya, aku dari DKV dengan NIM 21L10037. Pada kesempatan kali ini, aku akan jelasin secara singkat mengenai hukuman mati yang ada di dunia ini dan juga pendapatku mengenai hukuman mati tersebut. Namun sebelum itu, alangkah baiknya aku buka video pada kali ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, saya bisa berada di sini untuk membuat video pada kali ini. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, jadi aku akan jelasin mengenai secara singkat mengenai hukuman mati. Di dunia ini tuh hukuman mati ini memunculkan pro dan kontra. Ada orang yang setuju atas adanya hukuman mati ini, namun ada juga orang yang tidak setuju dengan hukuman mati ini. Orang yang tidak setuju ini biasanya mereka ini memikirkan mengenai resiko bahwa kita ini telah melangkahi Tuhan, bahwa kita tahu bahwa sebenarnya mengambil nyawa seseorang ini adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Dan juga sebagai manusia kita nggak tahu apakah langkah yang kita ambil ini benar atau tidak. Bisa saja kita salah vonis ataupun ternyata mereka tidak bersalah. Hal itu akan menyebabkan kehilangan bagi keluarga mereka dan juga menjadi sebuah beban hidup bagi kita sendiri yang telah memutuskan hal tersebut. Lalu apakah salah jika manusia ini bersikap seperti Tuhan menghukum mati seseorang? Hal itu kan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Lalu untuk orang-orang yang setuju pada hukuman mati, seperti contohnya seperti manusia itu diberi virus oleh orang jahat, maka manusia baik lama-lama akan mati. Jika tidak dibina, maka bisa dibinasakan. Maka dari itu mungkin ada beberapa orang yang setuju dengan hukuman mati tersebut, mungkin karena mereka menganggap bahwa orang-orang jahat ini seperti virus tersebut yang harus dibinasakan. Lalu mengenai hukuman mati yang telah dilakukan sejak hukuman mati ini telah ada sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Orang melakukan kejahatan dan itu dilakukan berdasarkan UU Hammurabi. Terdapat pertimbangan antara ya dan tidak mengenai hukuman mati tersebut. Hukuman mati ini karena dilakukan karena untuk mengeliminasi ancaman kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah rusaknya generasi muda, karena jika orang-orang jahat tidak dihukum mati pada saat itu, mereka menganggap bahwa hal tersebut dapat merusak generasi muda yang akan datang. Namun terdapat dari beberapa orang yang menganggap hal itu juga tidak penting, karena efek jera yang dihasilkan dari hukuman mati ini tidak terlihat, dan juga orang jahat ini tidak selalu ia jahat karena dari orang jahat lainnya, karena misalnya ia jahat karena telah dijahati oleh orang lain, tapi bisa juga mereka jahat karena memang mereka ingin melakukan kejahatan tersebut. Jadi melakukan hukuman mati ini tidak serta-merta bisa menjadi sebuah jalan solusi untuk membuat bahwa orang jahat ini tidak akan ada di generasi yang selanjutnya. Lalu untuk hukuman mati itu pasti ada bermacam-macam cara, dan alasan manusia dihukum mati ini karena adanya perbedaan opini, mungkin antara penguasa dengan yang dikuasai. Ada juga yang kejahatan karena tidak dapat ditoleran, karena mungkin kejahatannya sudah terlalu berat sekali, dan itu menimbulkan berbagai resiko hukuman mati yang seperti saya bilang tadi, dari salah vonis, tidak bisa memberi solusi pada akar kejahatan, dan juga lain-lain. Manusia juga bisa menganggap remeh nyawa orang lain karena sedikit-sedikit, wah hukum mati aja, padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Seperti pendapat gereja bahwa Tuhan mengajarkan tentang kasih, ya, Tuhan juga menentang adanya hukuman mati karena mengambil nyawa manusia ini tentunya bertentangan dengan Injil yang ada. Lalu seperti yang dikatakan pada 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi Tuhan ini mengingatkan bahwa prinsipnya jika kita ingin menghukum orang seperti hukum mati, kita sebaiknya berkaca pada diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah
melakukan hal kehidupan kita dengan benar ataupun belum. Pastikan juga kita bertanya pada Roh Kudus, apakah yang sudah kita lakukan ini tentunya sudah benar, apakah akan mengecewakan orang lain, apakah apa yang kita pilih ini salah atau tidak. Kita harus benar-benar mempertimbangkannya dengan baik agar nantinya jika kita telah melakukan tersebut kita tidak menyesal dan kita tidak merugikan orang lain, dan bahkan kita tidak salah pilih apakah yang kita lakukan ini salah atau tidak. Maka dari itu alangkah baiknya daripada kita melakukan hukuman mati, kita lebih baik untuk menghukum dengan cara lain yang lebih bijak, dan kiranya hal tersebut malah bisa memperbaiki orang jahat tersebut bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di kedepannya, dan mereka bisa tertobat menjadi yang lebih baik. Jadi pada kali ini aku menyatakan bahwa di pendapatku aku nggak setuju mengenai adanya hukuman mati, karena saya merasa bahwa hukuman mati ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan itu adalah apa yang harusnya Tuhan lakukan mengenai pengambilan nyawa seseorang, bukan hal yang bisa serta-merta dilakukan oleh manusia, karena nyawa ini Tuhan yang memberikan. Jadi aku nggak setuju dengan adanya hukuman mati ini. Sekian dari video aku. Sebelum aku tutup video kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, karena dengan atas berkat dan rahmat-Mu ini saya bisa membuat video ini dengan lancar. Kiranya video pada kali ini bisa benar-benar menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menyadarkan orang lain mengenai apa pentingnya kasih dan mengenai hukuman mati yang sangat kiranya tidak baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekian dan terima kasih.